Shalom keluarga kerajaan dimanapun berada. Hari ini tanggal 29 April 2026, kita bertemu lagi dalam renungan harian yang berjudul Api untuk Bersaksi. Ayatnya diambil dari Yeremia 20 ayat 9 yang berkata, "Maka dalam hatiku rasanya ada api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berikhtiar untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Orang percaya dipanggil untuk menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan Yesus dan menjadi jembatan kabar baik bagi orang lain. Seseorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan terbeban bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam ayat di atas, api melambangkan kehadiran Tuhan yang menyucikan dan memberi semangat. Api ini memberikan keberanian untuk bersaksi, seperti lidah api yang turun pada hari Pentakosta. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Api untuk bersaksi menjadikan seseorang penuh semangat dan bergairah karena kuasa Roh Kudus yang mendorongnya untuk memberitakan Injil atau berbagi pengalaman iman. Api ini membakar semangat untuk menjadikan penginjilan bukan hanya sekedar aktivitas gereja saja, melainkan sebagai gaya hidup yang lahir dari manifestasi Roh Kudus. Bersaksi adalah menyampaikan pengalaman pribadi mengenai karya Tuhan dalam hidup seseorang, yang bersumber pada kasih dan kebenaran. Dan api ini perlu dijaga agar tidak padam melalui kehidupan doa, merenungkan firman Tuhan, dan karunia Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diam di dalam diri seseorang, akan ada kerinduan untuk terus bersaksi. Dan saat bersaksi dijadikan gaya hidup, maka akan memberikan kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa. Gaya hidup yang bersaksi adalah hidup yang berpadanan dengan Injil, di mana perbuatan dan perkataan mencerminkan Kristus. Sehingga memberitakan kabar baik menjadi hal yang mudah dan menjadi kesaksian yang berdampak karena muncul dari hati yang dipenuhi semangat rohani, yaitu api yang hidup. Amin. Mari saudara, kita like, share, and subscribe sehingga renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.